Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi SPLDV bagian yang ketiga, yaitu menyelesaikan soal cerita SPLDV. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita SPLDV, ada 3 langkah. Yang pertama adalah mengubah kalimat soal menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan pada soal ceritanya. Oke, kita langsung saja ya ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sebuah tempat parkir terdapat 67 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Jumlah roda dari seluruh kendaraan tersebut adalah 184 buah. Jika tarif parkir untuk sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000, berapakah uang yang diperoleh tukang parkir? Oke, kita akan coba menjawab. Langkah yang pertama adalah mengubah kalimat soal menjadi model matematika. Jadi kita misalkan sepeda motornya misalkan X dan mobilnya misalkan Y. Maka model matematikanya adalah X plus Y sama dengan 67. Karena di sini di soal yaitu diketahui 67 kendaraan terdiri atas sepeda motor dan mobil. Jadi X plus Y atau sepeda motor ditambah mobil jumlahnya adalah 67. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, pada soal terdapat keterangan jumlah roda seluruh kendaraan tersebut adalah 184 buah. Kita ketahui jumlah roda sepeda motor adalah 2. Ini 2, kemudian jumlah roda mobil adalah 4. Nah, maka dari itu karena sepeda motor itu X, maka menjadi 2X ya untuk jumlah rodanya. Kemudian mobil menjadi 4Y. Totalnya 184, maka persamaannya menjadi 2X plus 4Y sama dengan 184. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan dua persamaan, maka kita bisa menentukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Nah, untuk penyelesaiannya kalian bisa memilih metode apa saja ya yang lebih mudah menurut kalian, bisa metode grafik, metode substitusi, eliminasi ataupun gabungan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan metode gabungan ya, yaitu gabungan eliminasi dan substitusi. Jadi pertama kita akan mengeliminasi salah satu variabel, misalnya variabel X. Nah, maka kita tulis X plus Y sama dengan 67, kemudian 2X plus 4Y sama dengan 184. Nah, untuk mengeliminasi variabel X, maka persamaan pertama kita kalikan 2, agar koefisien X-nya sama dengan persamaan yang kedua. Ya, yang pertama kita kalikan 2 menjadi 2X plus 2Y sama dengan 134. Kemudian, persamaan yang kedua tetap ya, jadi kita kalikan 1, karena kita mau mengeliminasi X, di persamaan kedua sudah 2 koefisiennya. Jadi tetap 2X plus 4Y sama dengan 184. Nah, karena koefisiennya sudah sama, maka ini sudah sama ya, koefisiennya sama-sama 2, maka kita perhatikan tandanya. Jika tandanya sama, maka dikurangi. Kemudian jika tandanya berbeda, maka ditambah. Nah, di sini tandanya sama-sama plus, sama-sama positif, maka kedua persamaan itu kita kurangkan. Jadi 2X dikurang 2X itu habis ya, tidak kita tulis. 2Y dikurang 4Y jadi min 2Y, kemudian 134 dikurang 184 menjadi min 50. Maka Y-nya sama dengan min 50 dibagi dengan min 2. Y-nya sama dengan 25. Oke, setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, maka kita akan mensubstitusikan nilai Y tersebut ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusi ke persamaan yang pertama, karena persamaan pertama itu lebih sederhana. X plus Y sama dengan 67, maka Y-nya kita masukkan 25, menjadi X plus 25 sama dengan 67. Maka X-nya dapat kita cari, yaitu 67 dikurang 25. Jadi X-nya sama dengan 42.
Nah, jadi kita sudah mendapatkan penyelesaian dari SPLDV-nya, yaitu X sama dengan 42 dan Y sama dengan 25. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pada soalnya. Nah, banyak sepeda motor 42 unit, banyak mobil 25 unit. Yang ditanyakan adalah uang yang diperoleh oleh tukang parkir. Nah, untuk sepeda motor tarifnya adalah 2.000 dan mobil itu tarifnya 5.000. Maka karena sepeda motor itu tadi X ya, kita misalkan, maka di sini menjadi 2.000 X ditambah 5.000 Y. Y untuk mobil. Nah, kita tinggal kalikan saja 2000X berarti 2000 dikali 42 ya, karena ada 42 motor, ditambah 5000 kali 25 karena ada 25 mobil. Nah, hasilnya 84.000 tambah 125.000, hasilnya ada 209.000. Jadi, kita buat kesimpulan uang yang diperoleh tukang parkir adalah 209.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh yang kedua, kakek berusia 6 tahun lebih tua daripada nenek. Jika jumlah usia kakek dan nenek 4 tahun yang lalu adalah 110 tahun, berapakah masing-masing usia kakek dan nenek sekarang? Oke, langkah pertama, kita mengubah kalimat soalnya menjadi model matematika terlebih dahulu. Kita misalkan umur usia kakek sekarang itu X, kemudian usia nenek sekarang itu Y. Maka model matematikanya menjadi X sama dengan 6 plus Y. Ini dari mana? Ini dari kalimat kakek berusia 6 tahun lebih tua daripada nenek. Berarti karena nenek itu Y, maka 6 tahun lebih tua berarti 6 plus Y. Ya, karena ada kata-kata lebih tua. Oke, persamaan yang kedua. Nah, di sini kalian lihat kalimat yang kedua. Jika jumlah usia kakek dan nenek 4 tahun yang lalu. Nah, ini yang perlu di garis bawahi adalah 4 tahun yang lalu. Maka bagaimana bentuk persamaannya? Nah, karena usia kakek sekarang adalah X, maka usia kakek 4 tahun yang lalu adalah X min 4 ya. Ini untuk tipe soal tentang umur ya. Jika sekian tahun yang lalu, maka umurnya itu umur yang sekarang dikurangi ya. Tetapi jika soalnya misalnya 2 tahun yang akan datang, nah maka di sini menjadi X plus 2 ya, bisa dipahami ya. Kemudian usia kakek dan nenek 4 tahun yang lalu, maka kakek itu X min 4 dan nenek juga Y min 4 ya, karena 4 tahun yang lalu, sama dengan 110. Kita jumlahkan X plus Y dikurang 8 ya, min 4 jadi min 8 sama dengan 110. Maka X plus Y sama dengan 118. Min 8 pindah ruas ke kanan jadi plus 8 ya. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Oke, berikutnya adalah kita akan menentukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Nah, persamaan pertama tadi itu X sama dengan 6 plus Y, kemudian persamaan kedua. Nah, kita bisa menggunakan metode substitusi ya, karena kita lihat di sini lebih mudah menggunakan substitusi untuk soal ini. Jadi kita substitusikan saja persamaan satu ke persamaan yang kedua. X plus Y sama dengan 118, kita tulis persamaan yang kedua. Kemudian nilai X-nya kita gantikan dengan ini nih, 6 plus Y. Ya, maka menjadi 6 plus Y sama dengan 118. Ya, menjadi 6 plus 2Y sama dengan 118, kemudian 2Y sama dengan 118 dikurang 6 menjadi 112. Kemudian Y-nya sama dengan 112 dibagi 2, yaitu 56. Nah, kemudian setelah kita memperoleh nilai Y sama dengan 56, maka kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan yang pertama agar kita memperoleh nilai X-nya. X-nya sama dengan 6 plus Y, maka X sama dengan 56, 6 ditambah 56. Jadi X-nya sama dengan 62. Kita sudah mendapatkan penyelesaian dari SPLDV-nya, maka kita akan menjawab pertanyaan pada soal cerita. Oke, usia kakek sekarang tadi kita misalkan dengan X dan ketemunya adalah 62 ya. Nah, usia nenek sekarang
kita misalkan dengan Y, yaitu 56. Jadi usia kakek dan nenek sekarang berturut-turut adalah 62 tahun dan 56 tahun. Seperti itu. Baik, agar lebih paham lagi, kita ke contoh yang ketiga. Nah, di sini ada soalnya, yaitu diketahui jumlah dua bilangan cacah adalah 70. Jika selisihnya adalah 22, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Oke, langkah-langkahnya tetap sama. Yang pertama, mengubah kalimat soalnya menjadi model matematika. Misalkan bilangan pertama itu kita sebut A dan bilangan keduanya kita sebut B, maka model matematikanya, perhatikan di sini ada kalimat jumlah dua bilangan. Ya, artinya bilangan pertama ditambah bilangan kedua, maka model matematikanya adalah A plus B sama dengan 70. Clear ya di sini ya. Kemudian kalimat kedua, jika selisihnya adalah 22, ya maka kita tulis selisih itu kan berarti pengurangan ya. Jadi selisih A dikurang B sama dengan 22. Oke, setelah kita mendapatkan model matematikanya, maka kita akan menyelesaikan SPLDV-nya. Nah, di sini kita tulis kembali persamaannya. Nah, di sini Ibu menuliskan penyelesaian dengan metode gabungan. Jadi, kita eliminasi terlebih dahulu salah satu variabel, boleh yang A atau yang B, ya. Untuk soal ini sama mudahnya ya, eliminasi A atau B, karena koefisiennya sama. Nah, jadi contohnya di sini eliminasi variabel A. Nah, maka kita kurangkan karena di sini koefisien A-nya tandanya sudah sama-sama positif. Ya, kita kurangkan maka A dikurang A 0, B dikurang min B ya. Di sini ya, B dikurang min B. Maka hasilnya adalah B plus B ya. Jadi 2B. Kemudian 70 dikurang 22 hasilnya 48. Maka B-nya adalah 48 bagi 2 yaitu 24. Berikutnya, setelah kita memperoleh nilai B sama dengan 24, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Boleh yang kedua, boleh yang pertama. Ini misalkan yang pertama, maka A plus B sama dengan 70, kita masukkan B-nya 24. A tambah 24 sama dengan 70. Maka A-nya sama dengan 70 dikurang 24, yaitu 46. Oke, sudah kita ketahui penyelesaian dari SPLDV-nya. Sekarang kita menjawab pertanyaan pada soal ceritanya. Ya, yang ditanyakan adalah hasil kali kedua bilangan, berarti A dikali B. Maka A-nya 46 dikali B-nya 24. Hasilnya adalah 1104. Jadi, hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 1104. Demikian pembahasan dari contoh-contoh soal menyelesaikan soal cerita SPLDV. Semoga pembahasan soal tadi dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.